Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mungkin kadang kita bertanya, kapan hidup saya ini akan tenang? Sebuah pertanyaan yang lumrah dan siapapun bisa mempertanyakan itu ketika kita hidup dan berjuang untuk mengarungi berbagai macam persoalan hidup. Pertanyaan ini pasti muncul, kapan saya merasa tenang? Saudara-saudari terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk merefleksikan sabda Tuhan. Mungkin secara berbeda, tetapi mungkin pengertiannya kurang lebih sama. Kapan hidup kita akan menjadi tenang? Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus masih berbicara tentang kerajaan Allah. Sebuah kerajaan yang digambarkan penuh dengan suasana kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Sebagai tujuan akhir, kerajaan Allah akan kita alami setelah pergumulan hidup kita di dunia ini berakhir. Tetapi sebagai sebuah proses, kerajaan Allah itu sudah ada dan terjadi di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah yang sedang berjalan bersama kita di dunia ini? Yesus mengatakan bahwa Allah melengkapi setiap orang dengan berbagai macam berkat sesuai dengan kemampuan menjalankannya. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Perasaan damai dan tenang itu akan datang dalam hidup apabila kita bersyukur bahwa saya mendapat karunia dan berkat 5 atau 2, bahkan 1. Intinya bahwa setiap orang diberinya. Persoalan kita yang membuat hidup kita tidak tenang adalah kita mulai membanding-bandingkan. Mengapa dia 5? Mengapa dia 2 dan saya hanya 1? Kehidupan kita menjadi berat untuk dijalani ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal semestinya kita sadar bahwa Tuhan bukannya tidak adil. Apa yang kita terima, mungkin kita harus berpikir, mungkin kemampuan saya sekian. Tetapi jika walaupun hanya 1, tetapi kita menjalankannya dengan kesungguhan, dengan niat yang baik, jujur, terbuka, dan tanpa perasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, disitulah ketenangan hidup kita dapat. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini dilengkapi Tuhan dengan berbagai macam kemampuan. Tentunya bahwa hanya orang bersyukur yang melihat bahwa Tuhan memberikan dia karunia, berkat, dan kemampuan. Tetapi orang yang tidak bersyukur digambarkan dengan orang yang menerima 1 talenta. Dia tidak mengerjakan dan mengusahakan itu, tetapi malah dia sibuk untuk menilai Tuhan tidak adil, menilai pemberi itu tidak adil. Dia menilai orang lain memiliki lebih banyak, dan seterusnya. Akhirnya hidupnya itu hanya bermain sekitaran itu. Tidak bekerja,
ia sibuk iri hati, ia sibuk cemburu, ia sibuk untuk melihat keberhasilan orang lain dan bagaimana dia mencari cara supaya dia bisa hidup enak, menjadi benalu di atas kehidupan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, Paulus memuji jemaat di Tesalonika karena soal kasih kepada Allah dan kepada sesama. Mereka melakukannya bahkan sampai jemaat di Makedonia. Tetapi Paulus mengingatkan mereka untuk tetap memaksimalkan itu. Perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu harus dimaksimalkan lewat bekerja keras tanpa berusaha untuk membuat hidup kita menjadi tidak tenang dengan berbagai macam perasaan yang muncul, misalnya iri hati, cemburu, atau ingin bersaing secara tidak sehat dengan orang lain. Paulus mengingatkan kita semua bahwa Anda dan saya diberikan kemampuan besar kecil, tergantung bagaimana cara orang menerimanya, bersyukur atau tidak, mau mengusahakan dan mau mengerjakannya atau tidak. Saudara-saudari terkasih, saya masuk ke paroki ini boleh dikatakan dengan keadaan yang sangat terbatas. Saya tidak mengeluh, saya tidak protes, saya hanya berjalan saja dan Tuhan memberikan berkat yang berlimpah melalui banyak orang dan juga melalui kerja-kerja tangan yang saya lakukan. Anda pun demikian, dimanapun Anda berada, dimana Anda bekerja, dengan siapa Anda hidup, Tuhan sudah beri kemampuan untuk itu. Syukuri dan kerja keras, hindarkan diri dari berbagai macam perasaan iri hati, cemburu yang menggoda kita untuk berlaku curang atau berlaku hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima melalui sabda-Mu hari ini. Bantulah kami agar sabda-Mu benar-benar kami jalankan dan amalkan dalam hidup kami. Semoga terang dan kuat Roh Kudus-Mu membantu kami. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan juga mereka yang memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.